Shalom. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Kami dari Sitri mengucapkan banyak terima kasih buat Ibu Deborah yang telah berkenan memberi kami kesempatan untuk melayani di tempat ini. Di sini juga ada GBI selain GBI Sion. GBI Sion mana? Halo. Shalom. Di sini juga ada GBI Diaspora. GBI Diaspora mana? Terima kasih. Dan satu lagi GBT Yonkaf. GBT Yonkaf. Oke, di sini juga ada Ibu. Walaupun masih besok tapi sudah kesini dulu Bu ya. Selamat datang. Oke, kami dari Sitri akan melayani di tempat ini. Semoga pelayanan kami membawa berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, kita akan memulai ibadah ini. Saya akan panggil Bu Heni untuk berdoa sebelum kami mulai ibadah. Terima kasih. Shalom semuanya. Semangat. Semangat. Kita akan memasuki acara ibadah pada sore hari ini. Kita mau minta pimpinan dari Tuhan terlebih dahulu ya. Kita masuk di dalam doa. Semua kita bangkit berdiri. Bapa kami di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada sore hari ini kami berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji membesarkan namamu ya Bapa. Kau tolong kami Tuhan, kau sucikan, kuduskan hati kami. Layakan kami Tuhan untuk memuji memuliakan namamu ya Bapa. Kami mau belajar Tuhan memuliakan namamu, merendahkan hati kami ya Bapa, dan mau meninggikan namamu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur, bersorak-sorai untuk memuliakan Engkau. Kami berdoa juga ya Bapa untuk hamba-hambamu Tuhan yang melayani kebenaran firman-Mu, yang memimpin puji-pujian saat sore hari ini, baik tim musik, juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang lain ya Bapa, para jemaat yang ada juga Tuhan, Engkau mau tolong Kau sucikan, kuduskan hati kami, layakan kami Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau memimpin kami Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami ya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus kita. Haleluya. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kiri kanan depan belakang kasih salaman dulu, kasih tos, kasih tahu Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Yeah. Ayo sama-sama ikut gerakannya. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi dirimu. Katakan tiada dirimu sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu.
Oh, betapa, ayo bikin gerakannya. Betapa kasih setia Tuhan. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Siapa? Yesus Tuhanku. Ha, 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 ha. Ha. Ha, 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 ha. Ha. Begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Amin. Besar dan ajaib perbuatanmu, Kau beri hidupku bagi diriku. Katakan sama-sama. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Ayo gerakannya. Oh, betapa dalamnya, ayo ikuti. Betapa lebarnya kasih Tuhan pada kita, kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, betapa dalamnya, oh yes, betapa lebar, sungguh kasih Tuhan bagi kita. Diammu, oh, 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 tiada bandingannya, amin. Tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. One, two, three, four. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, besar Tuhan. Diamu, oh, oh, bagi kita. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Oh, oh, oh. Lambaikan kedua tangan kita. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Yesus Tuhanku. Oh, haleluya. Haleluya. Inilah pujian kita yang ada di tempat ini. Masih mau lebih sungguh lagi kita memuji Tuhan, karena kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang Immanuel dan tetap menyertai kita. Amin. Di hatiku tetap percaya, apapun pergumulan Anda, apapun persoalan Anda, tetap berserah kepada Yesus Tuhan kita. Amin. Ayo tepuk tangannya lebih kencang lagi. One, two. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Oh, dalam menada dan kota perlindungan. One, two, three, four. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Inilah kerinduan kita Tuhan. Kami mau menyembah Engkau.
kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, lebih semangat lagi. Ya, nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Amin. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan makhluk. Amin. Dia gunung batu dan keselamatan hanya padamu. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. One, two, three, four. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ayo jemaat-jemaat saja yang katakan, ku mau selalu bersyukur. Yes, Tuhan kau melihat jemaatmu nyembah kau. Yes, lebih kencang lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, hallelujah. All the glory, all the praise to you, Lord Jesus. Amin. Amin. Thank you Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Amin. Yes. Oh Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami Tuhan, ketika kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Ini anugerah Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan waktu detik ini Tuhan. Kami mau fokus lebih dalam lagi. Kami rindu masuk lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Memandang wajahmu, nyatakan isi hatimu. Kasihmu tinggal dekatmu Tuhan. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Oh yeah. Oh yes. Lord Jesus, we come back to you, Lord. We thank you, Lord. Sama-sama katakan lagi. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu Tuhan. Tinggal dekatmu setiap saat.
Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Engkau Bapa, Engkaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik. Mari angkat kedua tangan kita hampiri Tuhan. Nyatakan dalam isi hati-Mu, inilah kerinduan kami Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat, Engkau melihat kedalaman isi hati kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami merasakan baik aja Tuhan. Biar pribadi lepas pribadi berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi cuma jemaat saja, Kau yang nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau melihat kerinduan mereka Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Amin. Yes. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami tidak sia-siakan waktu ini Tuhan. Selalu kepadamu Bapa. Shalom Bapa manadada. Shalom Bapa sikiara. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan bahwa Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, penuh karunia. Bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sembaria syakara mana hadirat-Mu nyata di tempat ini. Kami menyembah Engkau, jamaah umat-Mu, jamaah setiap kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Lebih dalam lagi, Engkau yang haus akan kebenaran Tuhan. Engkau
Inilah kerinduan kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Yes. Kami cinta Engkau Tuhan. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Ku cinta penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi katakan, Kaulah Bapa-Ku yang baik. Engkau baik. Aku sangat ku cinta. Oh yes. Padaku semakin nyata ku rasakan. Melihat Tuhan kepadaku Bapa. Sementara musik terus dinyanyikan. Kami tenang di hadapan-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Oh Roh Kudus, Engkau sudah menjamah setiap kami Tuhan. Engkau tahu keadaan isi hati kami Tuhan. Kami tidak mau main-main Tuhan. Kami rindu karena Engkau Bapa yang baik. Sekalipun kami dosa Tuhan, tapi Engkau tetap mengasihi setiap kita. Engkau mengangkat kita. Engkau membangkitkan kita. Kerinduan kami Tuhan, hanya Engkau Bapa Tuhan yang kami sembah. Oh haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Bapa-Ku yang baik. Kau melihat tangan-tangan yang sudah terangkat Tuhan. Aku cinta. Oh yes. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik.
bersyukur selalu kepadamu Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus saja. Hanya nama yang layak disembah dan puji. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Sama-sama kita katakan Amin. ayo silakan duduk. Wow, PAW yang luar biasa, terima kasih. Kasih semangat Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian. Nanti kesaksiannya ada 2 Bapak Ibu, jadi berkatnya double. Oke, kita akan beri kesempatan untuk kesaksian yang pertama, Bapak Tanu. Terima kasih. Mari kita sambut Bapak Tanu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Semangat? Ya, saya mau beri sedikit kesaksian ya. Jadi, mau banyak juga boleh. Jadi sebelum saya mengenal Tuhan gitu ya, pada saat kalau saya sembahyang atau berdoa gitu, itu banyak aturan. Benar saudara. Saya suruh pakai dupa, suruh bakar itu, suruh hadap ke patung, ya kan? Dan juga mesti lihat-lihat tanggal. Sedangkan saya setelah mengenal Kristus lebih, bahwa Dia Allah yang hidup. Amin. Kapan kita berdoa, kapannya bisa. Tuhan itu sedia 24 jam untuk kita. Karena Tuhan itu Tuhan yang hidup buat kita. Jadi saya bersyukur banget gitu. Memang udah puluhan tahun itu saya mengenal Tuhan. Tapi kalau saya mengingat-ingat masa lalu itu, wah itu benar-benar aneh gitu ya. Banyak aturan, mesti lihat bulan, lihat tanggal gitu ya. Perlu kiri kanan lah apa, ngadep arah utara selatan barat. Tapi dengan Kristen, kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak percaya seperti hal itu. Kapan kita berdoa, kapanpun bisa gitu. Tidak perlu bersujud, kita perlu telentang pun gitu kita bisa berdoa. Ya, kapanpun itu bisa. Jadi saya sedikit kesaksian pada persis Desember 2022 tahun kemarin itu, saya sekeluarga sedang holiday gitu ya, jalan-jalan dari Bintan dan juga ke Batam gitu ya. Nah, perjalanan di Bintan itu bagus semua, saya bisa lihat itu pantainya bagus. Kemudian pas masalah ini muncul, itu saya waktu naik ferry dari Bintan, Pelabuhan Bintan menuju ke Batam ya. So far oke, jadi pada saat kapal ferry itu jalan, kita udah masuk gitu ya. Kurang lebih sekitar 15 menit, tiba-tiba saya keringat dingin gitu. Padahal AC-nya kencang banget gitu di ruangan itu. Kayaknya kok saya merasa panas ya gitu ya. Dan kemudian dada saya itu sakit sekali seperti ditusuk-tusuk jarum. Banyak jarumnya, sekitar ada 5-10. Kemudian setelah itu tangan saya pun saya tidak bisa mengangkat tangan. Otot saya jadi benar-benar lemah gitu ya. Untuk angkat tangan, berdiri apalagi nggak bisa. Saya katakan sama istri saya di sebelah bahwa kondisi saya begini. Padahal waktu masuk ke kapal itu saya bisa bawa koper gitu ya, bisa bawa barang gitu. Oh ya, saya sama istri dan 2 anak ya. Dan ya mau nggak mau kita harus tunggu sampai tiba di Pelabuhan Batam. Dan saya itu ya tetap minta pertolongan dari Tuhan gitu. Tuhan, ada apa ini Tuhan? Itu seperti ditusuk-tusuk gitu di tengahnya ya. Singkat cerita, saya tiba di Batam. Saya tidak bisa bawa kopernya, malah saya mesti pakai kursi roda. Jadi saya minta bantuan dari petugas pelabuhan itu untuk mendorong saya. Dia bilang, katakan, oh ada semacam klinik di pelabuhan, coba aja ke sana, dia bilang gitu. Didoronglah saya ke sana. Ternyata dia bilang bukan dokter, dia bilang cuma petugas kesehatan gitu ya. Dia bilang dia cek itu, oh kemungkinan bapak nih sakit mah kali ya, nggak makan gitu ya. Dikasih lah saya obat mah gitu ya. Saya dikasih tiduran gitu.
istirahat beberapa sekitar 15 menitan dan ternyata tidak menolong sama sekali gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita kita putuskan untuk istri saya membawa saya ke rumah sakit gitu ya, yang ada di Batam. Langsung masuk ke UGD, unit gawat darurat itu. Kemudian ada dokter yang langsung menjaga, mencek saya, dibilang. Terus dokter itu nggak tahu bilang ke istri saya nggak dengar apa yang dikatakannya. Saya langsung dibawa ke ruang operasi. Dia bilang gitu. Saya tanya ke dokternya, dok ini saya kenapa dok? Saya sakit apa gitu mendadak begitu. Dokternya nggak bisa bilang apa-apa. Nggak apa-apa, kita cuman cek aja lebih dalam lagi kenapa itu masalahnya. Pada saat itu saya bergumul gitu, Tuhan ini saya sakit apa Tuhan? Saya lihat ini kelihatannya serius banget gitu. Cuman dokternya nggak bilang gitu. Kemudian operasilah bermulai. Saya masih dalam keadaan sadar, ya. Jadi tidak dibius sama sekali. Saya bisa melihat dokter aktivitasnya sama susternya gitu. Dalam hati saya berdoa, Tuhan saya selalu mengandalkan Engkau. Apapun yang terjadi Tuhan, biar Engkaulah yang menjadi rencanamu, saya katakan begitu. Saya bilang juga Tuhan, saya juga sedikit berdebat, Tuhan saya punya 2 anak masih kecil-kecil. Saya mau lihat dia dewasa Tuhan, pertemuannya. Bahkan saya mau lihat sampai dia berkeluarga Tuhan, bagaimana ini Tuhan. Cuma saya katakan lagi, tetapi kalau Tuhan punya rencana lain kepada hidup saya, biar kehendak-Mu yang jadi, saya katakan begitu. Ya akhirnya saya juga perkatakan, saya berikan berkat kepada dokter-dokter dan suster-suster yang menjaga saya, yang sedang melakukan operasi itu, ya. Dan itu semakin sakit ternyata. Saya nggak tahu dokter itu ngapain. Jadi dia masukkan semacam obat lah, selang segala, ada semua yang ada yang di dalam tubuh badan saya ini udah penuh dengan macam-macam gitu. Operasi itu sekitar 2 jam itu sampai selesai. Dan akhirnya ya si dokter bilang bahwa tadi Bapak kenapa tahu nggak? Saya kena serangan jantung katanya. Wah, dia bilang ini ada pembekuan darah di bagian arteri ini yang membuat mampet. Jadi jantung itu nggak bisa memompa ke seluruh tubuh. Dan itu sangat vital. Kalau nggak sampai ke otak, dia bilang bisa stroke gitu ya. Jadi puji syukur ya. Itu dia bilang, dokter bilang, saya datang di waktu yang tepat gitu. Tidak bisa di-delay lagi, nggak bisa ditunda-tunda lagi. Karena kalau akan tunda itu akan bisa menjadi fatal gitu. Oh iya dok akhirnya. Nah dia bilang pada saat setelah kejadian itu selesai, saya coba merasa di recovery gitu. Dokter kasih saya sekitar 8 obat setiap hari untuk diminum. Dan itu dia bilang bertahun-tahun untuk bisa recover. Waduh, 8 pil atau tablet saudara setiap harinya. Setahun itu bisa berarti ribuan apa yang dia masuk ke dalam tubuh saya saudara. Dan dia bilang setiap 3 bulan itu harus dicek bagaimana kondisi pompa jantung di dalam tubuh saya itu. Jadi kemarin yang Desember 2022 saya datang di Maret. Kemudian di Maret itu dibilang katakan saya masih lemah, saya harus masih olahraga lagi gitu, berenang walaupun nggak boleh yang cukup berat. Kemudian di Juni, di September, dan akhirnya yang kemarin sebelum saya ke Surabaya ini, Jumat kemarin saya terakhir ke dokter, dibilang terima kasih, dibilang selamat Bapak tuh sudah benar-benar pulih gitu. Amin. Wah, saya bilang terima kasih Tuhan. Saya tidak perlu minum obat lebih lagi gitu Tuhan. Emang sebetulnya saya anti kalau minum obat itu masuk ke bahan-bahan kimia ke dalam tubuh gitu ya. Tapi ya saya katakan itu, saya bilang ya udah, saya penting mengandalkan Tuhan aja. Apapun yang terjadi, bahwa Tuhan yang akan turut berproses, Tuhan yang akan memperkarakan kesalahan kita, Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita juga gitu. Puji Tuhan, ya begitulah. Jadi kalau misalnya Bapak punya masalah, bukan berarti kalau orang Kristen itu nggak punya masalah, pasti ada masalahnya. Tapi apa bedanya sama bukannya orang Kristen? Orang Kristen itu punya iman. Orang Kristen itu punya Roh Kudus gitu. Dengan iman bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu besar, Tuhan itu tuh bisa menyelesaikan masalah kita.
Walaupun itu masalah, biarlah masalah itu berproses sampai di akhir di prosesnya itu Tuhan akan menjadikan kita pemenang. Amin saudara. Ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Poppy. Saya lahir dari keluarga Kristen ya, tapi keluarga saya walaupun sudah Kristen, kami masih menyembah yang namanya Kongfucu ya. Jadi kita tuh kayak ada apa? Kasih makan arwah-arwah gitu ya. Terus ada kertas merah itu kita sebut pu gitu ya. Jadi waktu menikah itu saya itu sudah tahu Tuhan. Tapi saya masih melakukan sembahyang itu gitu loh ya. Padahal kita tahu bahwa Allah kita tuh Allah yang pencemburu. Dia nggak suka kita tuh menduakan dia. Ya, jadi terus singkat cerita sampai saya hamil, pas lagi hamil mertua saya juga pergi ke apa Taipak gitu ya. Taipak itu apa ya? Kayak di kelenteng-kelenteng gitu ya, minta kertas-kertas merah gitu, terus dibakar, terus kasih saya minum gitu ya. Jadi pas saya sudah harusnya melahirkan, itu prosesnya sangat susah. Tuhan buat hal yang gak baik buat saya gitu ya, karena Tuhan tahu, saya sudah tahu Tuhan, tapi saya masih melanggar kekudusan Tuhan ya. Saya minum hal yang Tuhan gak berkenan. Akhirnya Tuhan izinkan saya mengalami pendarahan yang begitu hebatnya dan rahim saya harus diangkat. Ya, rahim saya diangkat dan jadinya saya cuma bisa punya satu anak. Di usia saya waktu itu baru 23 tahun, hal itu buat seorang perempuan tuh gak mudah. Karena hormon kita berubah, emosi kita gak bagus, saya mengalami hormon imbalance ya. Jadi secara emosi itu saya gampang marah, gampang tersinggung gitu loh. Terus sampai suatu hari saya itu memberhalakan anak saya. Ya buat saya, dia the first buat hidup saya gitu ya. Suami saya, lu mau kemana kek, lu mau ngapain kek, gue gak peduli gitu, yang penting anak saya gitu ya. Lalu ada hamba Tuhan yang melihat bahwa itu gak benar. Saya percaya hamba Tuhan ini Tuhan yang kirimkan buat saya. Kalau gak gitu saya bakalan terus-terus seperti itu dan saya akan hidup terus menjadi seorang wanita yang wah gak tahu ya jeleknya seperti apa gitu ya. Akhirnya saya mengenal Tuhan. Dan saya pergi ke Israel bersama suami saya. Pertama kali saya harus meninggalkan anak saya waktu umur 7 tahun. Jadi anak saya dititipin sama suster gitu. Setelah itu singkat cerita ya, kami mulai mengenal Tuhan. Hidup saya mulai pelan-pelan diubahkan. Langsung enggak sih, maksudnya saya menjadi wanita yang wow gitu ya. Yang the best, yang baik gitu, enggak. Saya tetap jatuh bangun, tapi Tuhan memberikan seorang suami yang luar biasa. Ya, dia dulu kami menikah beda agama. Dia masih Katolik KTP ya, Katolik tapi percaya Taipak juga. Saya yang walaupun sudah Kristen, sudah dibaptis, tetap mengikuti apa yang gak benar gitu ya. Lalu setelah Tuhan pulihkan, kami dibaptis ulang di sana. Perkawinan kami dipulihkan kembali. Kami pulang ke Indonesia, sebenarnya sudah hidup baru. Suatu hari Tuhan bilang sama suami saya waktu itu di mimpi ya, seperti Abraham. Tuhan minta anak saya tuh disembahkan seperti Ishak. Waktu dia ngomong gitu ke saya rasanya tuh gak terima. Tuhan, anak saya cuma satu loh. Kalau Tuhan ambil juga, saya sama suami sama siapa gitu loh ya. Tapi Tuhan bilang, kamu harus serahkan dia buat saya mau anak kamu gitu loh. Akhirnya ya udah, kita nggak tahu ya, pokoknya kita cuma berdoa deh. Ya udah Tuhan, apapun yang Tuhan mau, kita percaya itu yang terbaik buat kita. Kita cuma berdoa, Tuhan, saya nggak tahu mau Tuhan tuh seperti apa. Tapi kita tahu ya kalau sudah rencana Tuhan, waktu anak saya di kandungan, walaupun saya cuma bisa punya satu anak, kita percaya ya dari kandungan kita pun. Di ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan ataupun ya kita semua yang di sini tahu bahwa dari dalam kandungan Tuhan sudah memilih kita menjadi ada anak-anaknya. Ada amin? Ya, jadi saya dan suami akhirnya bersatu hati, kami bilang ya sudah Tuhan, apa mau Tuhan, kami ikut aja gitu. Dan puji Tuhan anak saya
dikirim ke YWAM ya, mungkin sebagian ada yang tahu, dikirim ke Perth. Di situ dia belajar ministry dari dia masih, anak saya itu memang punya hati yang luar biasa sama Tuhan. Dari dia umur 7 waktu saya lepaskan itu, dia mengenal satu orang hamba Tuhan namanya Pastor Daniel Hanafi ya. Misinya luar biasa. Dan anak saya tuh sudah ikut misi pelayanan kemana-mana itu dari dia tuh umur 8. Jadi dia cuma boleh bawa 4 kilo barang gitu ya, pelayanan kemana-mana, pulang korengan apa segala macam. Tapi dia happy gitu loh. Kalau kita ajak misalnya, you mau liburan kemana, dia pasti akan milih, mami aku pilih misi gitu. Puji Tuhan, sampai sekarang anak saya di Amerika, Tuhan pakai sebagai wakil gembala di gereja di sana. Ya, ada luar biasa Tuhan ya. Saya percaya bukan karena kuat gagahnya saya dan suami, tapi saya percaya Tuhan sudah memilih kami, dan saya, suami dan anak saya, kami bersepakat dan kami tetap mau bahwa kami dan keluarga tetap melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Thank you. Haleluya. Mari beri kemuliaan pada Tuhan Allah yang Maha Besar. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Charles. Saya bersama tim dan saya sungguh bersukacita diberikan kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Adalah suatu anugerah ya Bapa, kalau saya boleh diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau yang mengurapi pemikiran, lidah, hati, bibir hamba ya Tuhan. Agar apa yang saya sampaikan Tuhan boleh menjadi rema Tuhan bagi para jemaat di sini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 127. Oke, nyanyian Ziarah Salomo. Kita boleh baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Amin. Jadi di sini kita baca dulu yang ayat pertama ya. Di sini kita garis bawahi rumah ya, kata rumah. Jadi kita tahu ayat ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo, dan kata rumah di sini memiliki dua sudut pandang. Satu, bangunan rumah secara fisik, di mana siapapun bisa membangunnya. Tapi tanpa Tuhan itu sia-sia. Kenapa saya bilang sia-sia? Karena mungkin saja kita pakai contoh seperti gedung gereja ini, kalau kita membangunnya tanpa melibatkan Tuhan, mungkin tidak akan lama gitu bertahan. Mungkin akan ada demo dari dari seberang, atau ada IMB-nya tidak keluar. Jadi kita percaya ada campur tangan Tuhan di situ. Lalu rumah ini juga menceritakan seperti rumah tangga ya. Jadi kalau misalnya kita buka di ayat Efesus 5 ayat 22 dan 23, di sini berbunyi, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan kita lihat di ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri.
Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi ketika kita melibatkan Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam rumah tangga. Kita percaya kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, kita memakai kepintaran sendiri, tentu tidak akan bisa berhasil ya. Apalagi zaman-zaman sekarang kita bisa lihat begitu banyak perceraian terjadi, begitu banyak penyimpangan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua itu sangat-sangat mendukakan hati Tuhan gitu loh. Lalu itu suami dengan istri, istri dengan suami. Lalu ini kepada anak-anak di dalam rumah di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Di ayat 2-nya, hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Dan ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi di sini Salomo, saya percaya kalau Salomo itu pernah mengalami di mana dia tidak melibatkan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia menuliskan ayat-ayat ini. Lalu kita bisa lanjut kembali ke Mazmur 127 di ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Jadi di sini pun dia menuliskan suatu hikmat yang orang dunia lakukan, bekerja dari pagi sampai malam, namun tidak memperoleh apa-apa gitu loh. Susah payahnya tidak menjadikan kaya, seperti yang tertulis di Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kita tahu kalau hitungan kita secara manusia itu sangat terbatas, pemikiran kita itu terbatas. Jadi kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena Tuhan itu mau kalau kita memiliki kerendahan hati, kita memiliki hati yang mengucap syukur. Ketika kita tidak melibatkan Tuhan, ada kecenderungan manusia itu menjadi sombong, menjadi arogan. Jadi kita harus stay humble ya, tetap rendah hati. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Haleluya, shalom semuanya. Terima kasih Ibu Gembala ya. Kami boleh dikasih kesempatan untuk kita sama-sama belajar ya. Gak ada yang hebat Ibu, gak ada yang hebat di tempat ini ya. Tuhan mau setiap kita yang mengasihi Tuhan untuk apa? Memberitakan kabar baik Tuhan. Amin. Ya, jadi kami satu tim diutus oleh Tuhan. Utus dari mana? Dari gereja kita. Ibu-ibu di sini, adik-adik muda di sini juga harus diutus ya sama Tuhan. Di mana firman Tuhan Yesaya, enggak usah dibuka. Yesaya 8 ayat 6 berkata, siapa yang saya mau utus? Siapa yang saya mau utus? Tuhan bilang. Ada bilang jangan saya Tuhan, jangan saya.
Terus ada bilang sebelah saya, no ya. Setiap kita yang sudah percaya Tuhan, sudah dipilih Tuhan, Tuhan mau menjadikan kita untuk apa? Menjadi saksinya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, sebelumnya saya boleh berdiri di tempat ini, saya mau katakan itu bukan karena kekuatan saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Karena saya juga bukan orang Kristen ya. Keturunan ya, Tionghoa tahu ya, Buddha ya, mama papa semua juga Buddha. Puji Tuhan, saya boleh dipilih Tuhan, dipilih Tuhan luar biasa sama apa Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan. Maka firman yang saya mau sampaikan itu saya alami. Karena apa? Setiap kita ikut Tuhan, supaya kita bisa menjadi sharing firman atau apapun, kita harus mengalami Tuhan. Amin. Jadi kita enggak hanya kata orang no ya, tapi setiap kita harus mengalami firman Tuhan. Firman yang disampaikan 2000 tahun yang lalu sampai hari ini tetap hidup. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Makasih. Ya, saya lanjutkan tadi Mr. Charles ya. Dia masih belum berumah tangga, tapi dia sudah bahas tentang tunduk kepada istri. Istri harus tunggu pada suami. Anak harus, dia belajar, sebentar dia mau married, amin. Haleluya. Ya, kalau tanpa Tuhan membangun rumah, sia-sia, betul Bapak Ibu. Dia sia-sia. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita dengan kekuatan kita. Ya, kalau kita dengan kekuatan kita, percayalah, kita akan capek. Kenapa? Saya ngalamin. Saya boleh sharingkan firman, saya boleh berdiri di tempat ini. Saya gemetar, bukan gemetar sama saudara. Bukan sama Bapak Ibu, saya gemetar sama Tuhan. Tuhan, saya layak gak sih? Ya, bukan karena saya bisa, saya gak bisa Bapak Ibu. Ya, kita sama-sama belajar. Oke, yuk kita mau firman Tuhan, tema saya membangun rumah atau mendirikan rumah bersama Tuhan. Amin. Yuk, mari kita baca. Oh, sebelumnya saya mau kenalkan, nama saya Vivi. Haleluya. Nama saya Vivi, saya punya anak 3 ya. Saya punya anak 3 yang besar. Saya punya anak 3, 2 cowok. Yang besar cowok, yang nomor 2 cewek, yang kecil cowok. Yang gede sudah 40 tahun. Ya. Yang nomor 2 sudah 30 berapa ya, punya cucu 2. Ya, saya punya cucu 2. Yang satu tahun depan dia married. Ya, 28. Puji Tuhan semua karena kasih anugerah. Ya, puji Tuhan. Yuk, ya nama saya Vivi. Gitu aja ya. Oke. Saya melayani di gereja Care City Church ya. Tim ini dari Surabaya, Singapura, Jakarta. Yuk Ibu, mari udah buka ya. Oke. Membangun rumah bersama Tuhan. Yuk mari kita sama-sama baca ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku tiga. Dua 7. Yes, amin. Ya, membangun rumah bersama Tuhan. Setiap orang ya, 24 ya, Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas apa saudara? Di atas batu. Setiap kita kadangkala ya, kalau bukan pastor atau hamba Tuhan yang luar biasa, yang terkenal untuk menyampaikan kebenaran firman, saya nggak akan bisa masuk. Kalau ada yang hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman, kayaknya aku connect deh. No ya, saya mau katakan
Tuhan membela firman Tuhan ya. Jadi Tuhan membela setiap firman yang disampaikan. Kalau kita terima dengan bijaksana, kita adalah membangun rumah ya dengan firman Tuhan, yaitu batu penjuru siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau katakan, kita bangun rumah bukan hanya fisik. Ya tadi Charles sudah itu ya, bukan fisik Ibu. Jadi bangun rumah hidup kita. Saat kita mengenal Tuhan, kita harus bangun rumah bersama siapa? Hidup kita sama Tuhan. Ya, untuk apa? Saya kayaknya 3 minggu yang lalu, saya suka doa pagi. Terus Tuhan ngomong gitu. Dia bilang, hormati, hargain apa yang sudah kamu terima. Kedua, Tuhan bilang, fondasi. Hari-hari ini, akhir zaman ini, kalau kita tidak kuat fondasi bersama Tuhan, saya mau katakan hidup kita haleluya ya. Jadi Tuhan berkata, nak, bangun fondasi. Kamu mau bangun rumahan atau mau bangun rumah atau mau bangun gedung? Saya percaya ini kontraktor ketua saya, dia tahu kalau kita bangun rumah yang kuat pasti fondasinya harus kuat, benar gak? Jadi kita hidup sama Tuhan, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan, bukan dengan apa yang kita lihat. Mungkin saya gak tahu Bapak Ibu punya pergumulan masalah, sama kita juga punya pergumulan masalah persoalan. Tapi saya percaya kalau kita membangun dengan firman Tuhan yang kita setiap hari kita baca, jangan hanya lewat aja. Yuk mari kita alami. Firman Tuhan itu hidup, amin ya. Yang kedua, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Amin. Saya percaya kalau setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kalau setiap hari kita melekat membangun hidup kita dengan Tuhan, saya percaya apapun tidak akan tergoncangkan kita. Amin. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang. Saya mau katakan, saya boleh berdiri tempat ini, saya membangun hubungan dengan Tuhan. Saya selalu I love you dengan Tuhan. Karena saya tahu dulu saya kata Ayub ya, dulu saya dengar kata orang, ya betul. Dan hari-hari ini, yuk mari Bapak Ibu, anak-anak muda di tempat ini, yuk mari kita membangun bersama Tuhan. Percayalah, saat apapun yang kita alami, masalah persoalan kita bisa lewatin, amin. Masalah tidak masalah, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang besar. Tapi banyak orang, ya Tuhan dahsyat besar. Justru saya selalu katakan, saya dengar kalau lagi pimpin pujian, Tuhan dahsyat luar biasa ajaib, ya kan? Tapi saat mengalami masalah persoalan, mereka lari dari masalah itu. Ya betul ya. Maka yuk Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, yuk mari cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Mungkin prosesmu gak usah takut, semangat terus sama Tuhan ya. Jangan malas berdoa, jangan malas baca Alkitab. Tuhan enggak perlu kita hafal Kejadian sampai Wahyu. Yang terpenting kita mau ya membaca, merenungkan firman Tuhan. Amin. Ya, percaya ya bahwa kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, masalah persoalan apapun tidak akan pernah tergoyahkan. Amin. Buktinya saya berani bersaksi, berani membawa firman ini karena saya ngalamin. Amin. Yang ketiga, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukan, ia sama dengan orang yang apa? Orang apa? Orang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas apa? Pasir. Siapa mau mendirikan rumah di atas pasir? Enggak mau, ya kan? Saya mau mendirikan rumah di atas batu. Tapi ngomong tok, ya kan? Suruh doa males, suruh baca firman males, suruh itu ini males. Gimana mau ini? Ya, saya percaya biar firman ini boleh memberkati anak-anak muda, ya. Oke, anak-anak muda. Yuk kita masuk lagi. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan
hebatlah kerusakannya. Ya, jadi setiap kita, kalau kita enggak membangun hubungan dengan Tuhan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Sangat dahsyat loh. Kalau sampai kita ya tidak melekat sama Tuhan, sayang banget. Karena apa? Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Tahu nggak? Kita nih bukan barang murahan, ibu-ibu, anak-anak muda. Ingat ya, kita nih bukan barang rongsokan. Kita nih berharga di mata Tuhan. Ya, seringkali kita lihat keadaan. Kita seringkali mau ditarik sama dunia. Tapi Tuhan kita yang kita sembah, ya banyak anak muda mau yang instan, nggak mau diproses, benar? Iya, karena saya sudah punya cucu, karena saya ngalamin, makanya saya membagikan untuk anak-anak muda. Saya mau anak-anak muda dipakai Tuhan luar biasa, ya mengalami Tuhan supaya apa? Menjadi berkat, membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Amin. Ya, tangkap firman ini hidup loh, ya. Tuhan bisa, saya mau katakan, saya punya anak 3. Dulu ya, hidup saya pernah mau diusir orang, kontrak rumah. Anak saya tahun 2005 ya kalau nggak salah 26, rumah tangga saya goncang. Sampai anak saya stres, saya punya anak 3. Sampai anak saya stres, yang gede, yang nomor 2 kuliah, kos, yang kecil. Ya waktu itu masih kelas 6, saya masuk ke panti asuhan di di Puncak ya. Di situ anak saya sampai nangis. Jadi saya terpisah. Akhirnya saya kemana? Saya gila, saya cari Tuhan. Saya cuma cari Tuhan. Terus anak saya semua udah saya masukin ke ini, saya butuh biaya. Ya, saya butuh biaya. Terus rumah yang saya tempatin, dia mau jual. Aduh, saya bilang Tuhan, saya ini anakmu loh Tuhan. Terus singkat cerita, puji Tuhan, saya cuma berlutut. Yuk mari mengandalkan Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya nggak punya duit beli rumah. Rumah yang saya tempatin, ya, itu 2 tingkat Bapak Ibu, 2 tingkat. Tanah itu lebih besar, itu semua kayu jati ya. Itu tanahnya bangunannya 200 lebih. No, nggak punya duit. Saya minta tolong, saya minta sama yang punya rumah, Bu, minta dong fotokopi sertifikat ya. Ya, saya bilang, terus saya doa, emang saya lagi cinta kasih mula-mula. Saya doa, saya kasih pendeta. Terus saya bilang, Pak, doain dong. Terus pendeta bilang gini, Ibu, rekening Ibu ada berapa? Loh, Pak, kalau rekening saya ada duit, saya nggak suruh Bapak yang doa karena saya punya iman. Karena saya mau katakan Ibu, Bapak, adik-adik, ini tahun gereja kita, Setri ya, lagi cerita firman tentang temanya yaitu supranatural. Amin. Saya percaya Tuhan tolong saya, Tuhan juga akan tolong Bapak Ibu dan anak-anak muda. Mungkin Bapak Ibu punya masalah persoalan apapun. Saya tidak tahu masalah saudara, tapi saya percaya saya boleh berdiri di tempat ini. Rumah yang saya tempatin saat ini saya mau jual Bapak Ibu karena saya mau pindah ke Jakarta. Rumah saya ada di Cibubur. Ya, Tuhan bukan kasih kita satu rumah. Saya puji Tuhan, Tuhan pulihkan semua anak-anak saya. Haleluya. Sampai keluarga saya, papanya anak-anak sekarang malah bucin. Karena apa? Sekarang saya udah 16 tahun, 17 tahun. Apapun anak muda, Bapak Ibu punya masalah, persoalan apapun, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jangan ke kiri kanan, jangan telepon ke siapapun, telepon kepada Tuhan. Amin. Saya tidak pernah mengandalkan namanya kakak adik saya nggak tahu masalah saya. Mereka tahu saya hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa tolong saya. Tuhan juga tolong Bapak Ibu dan adik-adik. Saya sangat anak-anak muda. Saya berdoa untuk anak-anak muda. Untuk apa? Dipakai Tuhan luar biasa. Ya, karena di luar sana banyak anak-anak muda membutuhkan setiap anak-anak Tuhan. Amin. Saya bersyukur anak saya saat ini puji Tuhan ya udah mapan, lumayan puji Tuhan, mapan Pak ya, mapan puji Tuhan. Jadi sekarang saya bebas mau kemana-mana ya. Oke, saya lanjut ya.
Rumah ya, rumah dalam konteks ayat ini menggambarkan tubuh manusia atau keberadaan hidup manusia adalah rumah Tuhan. Amin. Yuk kita baca di 1 Korintus 3 ayat 16. Udah, yuk. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan dan bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu. Amin. Bahwa kita semua ini bait Tuhan. Amin. Jadi Tuhan diam di dalam hidup kita. Tapi banyak kita nggak mau Tuhan diam di dalam hidup kita. Karena apa? Kita lebih banyak mau dengan apa yang kita mau. Kita seringkali nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Kita seringkali nggak mau dipimpin oleh firman Tuhan. Kita seringkali nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bentar ya, amin. Ya, yang ke ini, bagaimana mendirikan rumah dalam kaitan ayat di atas ada 2 kategori ya. Manusia menurut ayat ini orang yang bijaksana dan orang yang bodoh ya. Orang yang bijaksana dan orang yang bodoh seperti apa? Gadis 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Ayo adik-adik anak muda, mau yang bijak atau mau yang bodoh? Mana suaranya? Bapak Ibu, mau yang bijak atau mau bodoh? Haleluya. Yang bijak harus apa? Firman yang disampaikan, hidupkan firman Tuhan. Amin. Oke, saudara ingin jadi orang bodoh atau orang yang bijaksana? Pasti ingin jadi orang yang bijaksana. Tadi udah ya. Apa yang dilakukan orang yang bijaksana dalam meresponin firman Tuhan? Ya, amin. Siapapun yang disampaikan firman kita respon. Amin ya. Puji Tuhan. 1. Setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan. Lukas 11 ayat 28. Oh udah ya, cepat banget, makasih Murmetnya, haleluya, diberkati Tuhan ya. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah apa? Ya, siapa yang mau berbahagia? Bentar kasih bahagia, wow, tepuk tangan dong untuk Tuhan, haleluya. Oke, ya, orang yang paling bahagia adalah orang yang mendengarkan firman, ya. Kebahagiaan surgawi yang tidak bisa diukur dengan apa? Harta manapun di dunia ini. Karena apa? Firman Tuhan itu sumber damai sejahtera dan sukacita bagi mereka yang mendengarkannya. Saya mau katakan tadi Ibu, siapa tuh yang saksian Popi ya? Ya puji Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, wanita yang paling hebat. Wanita yang paling hebat bukan karena apa? Punya rumah mewah, bukan punya mobil mewah, bukan karena ada orang di sampingnya. Betul? Ya. Karena apa? Orang yang hebat, saya mau katakan, orang yang diproses oleh Tuhan, kita tidak akan lari dari proses itu. Kita tidak akan pernah protes. Karena apa? Kita maju terus. Tuhan mau jadikan apa terserah Tuhan. Amin. Jadi orang yang sukses, orang yang berhasil bukan karena apa yang kita punya. Kita bisa sukses berhasil sampai hari ini kita bisa berdiri semua karena Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan berkata, 2 Korintus 4 ayat 18 ya kan, yang sementara apa? Yang tidak kelihatan itu apa? Sementara. Yang kelihatan yang tidak kelihatan itu kekal. Yang tidak kelihatan kekal, yang kelihatan itu sementara. Haleluya. Amin. Maklum lagi panas. Puji Tuhan. Oke ya. Jadi anak-anak muda ya, jadi bukan yang kelihatan dunia ini tawarin yang begitu spektakuler, ngerti gak? Jadi udahlah gue tinggalin Tuhan aja deh, gak apa-apa, yang penting gue bisa dapat harta, gue bisa dapat cowok ganteng, gue bisa dapat cewek ganteng. Bentar gak sih? Dulu seperti itu ya, saya juga dulu seperti itu sebelum kenal Tuhan. Haleluya, haleluya, ya kan? Puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan. Saya boleh dipilih Tuhan loh, saya sangat bersyukur. I love you sama Tuhan. Oke?
Yuk, yang kedua, setiap orang yang melakukan perkataan Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Yuk. Ya. Baca yuk. 1, 2, 3. Dengan demikian, amin, amin, amin. Segala tulisan diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya percaya bahwa firman itu ada kuasa Tuhan. Orang yang mau seperti apapun, Tuhan sanggup mengubahkan. Tuhan sanggup. Oke, siap. Ya, Bapak Ibu, mungkin keluarga, anak atau apapun, siapapun, percayalah Tuhan terlalu sanggup. Ya, amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Amin. Ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan dipelengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Tuhan mau setiap kita, anak-anak Tuhan, kita harus berbuat baik. Kita harus menjadi terang Kristus. Kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Amin ya. Ini menyatakan bahwa firman Tuhan ini bukan sekedar teori, tetapi aplikasi bisa diterapkan dan sudah terbukti manfaatnya untuk mengajar dan memperbaiki kesalahan. Oke. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Akhirnya ayat ini menyimpulkan bahwa firman Tuhan dapat mengajar, memperbaiki dan mendidik untuk tujuan memperlengkapi orang percaya untuk setiap perbuatan baik. Bahwa setiap kita harus menjadi anak-anak Tuhan, selalu melakukan yang terbaik untuk setiap sesama kita. Seringkali kita doa yang sesama kita nggak berbuat baik, gimana mau doa sama Tuhan ya. Yang kedua, kesimpulan, menjadi orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita menjadi pelaku firman ya, amin ya. Fondasi kehidupan manusia adalah firman Tuhan, dan tanpa firman Tuhan maka hidup manusia seperti orang yang bodoh. Ya, benar ya, itu firman, bukan saya yang katakan. Amin. Puji Tuhan, itu firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mau katakan, ya, setiap firman yang sudah disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Amin. Saya percaya bahwa firman itu berkuasa. Apa yang Bapak terima, saya percaya Tuhan yang akan melaksanakan semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu yang punya pergumulan masalah persoalan, enggak usah takut, terus berdoa sama Tuhan. Tuhan bisa tolong saya, Tuhan bisa tolong Bapak Ibu, anak-anak muda. Amin. Saya berdoa ya. Oke, yuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Engkau tabur ke tanah yang subur. Biar Engkau memberkati anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Biar mereka menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, Engkau memberkati tempat ini di mana kami boleh melayani di tempat ini semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, semuanya kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Semua diberkati. Haleluya. Sekali lagi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun itu, tetap percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Amin. Amin. Karena itu Tuhan mengadakannya. Dialah Tuhan kita yang hidup. Saya mau sharingkan ini lagu C3 biar kita ikut memuji, menyembah Dia. Tuhan mengadakannya. Dalam surga dan air mata, Kau selalu bersamaku, tak sekalipun Kau tinggalkan, Kau terangi jalanku.
Hatiku percaya mukjizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Saya mengundang setiap Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Apapun pergumulan kita, percaya. Dalam suka dan air mata, inilah kerinduan kami Tuhan. Bersama kami yakin dan percaya, sekalipun Kau tinggalkan, Kau terangi jalanku. Sama-sama katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya mukjizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Lebih sungguh lagi, sama-sama katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya mukjizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Sekali lagi jemaat coba katakan, ya Tuhan, Engkau melihat jemaat anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka rindu campur tangan Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan itu untuk kebaikan kita, Tuhan. Kami lihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Sekali lagi, lebih sungguh lagi. Katakan, hatiku percaya mukjizat-Mu nyata. Inilah kerinduan kita Tuhan. Bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih, Engkau yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Terima kasih, terima kasih. Oh, hanya Engkau Yesus yang kami sembah.
Terima kasih. Hatiku percaya mukjizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Thank you. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkati oleh pujian-pujian tadi. Diberkati juga oleh kesaksian-kesaksian kami. Diberkati juga oleh firman Tuhan malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya nggak panjang nggak lebar karena saya tahu bahwa bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini sudah kenyang dengan firman Tuhan malam hari ini. Saya nggak simpulkan, saya nggak lanjutkan, tapi saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Pendeta, dan Bapak-Bapak Pendeta, serta pengurus-pengurus gereja di tempat ini yang telah memberikan waktu, membukakan pintu buat kami untuk melayani di tempat ini. Terima kasih sekali lagi, tapi saya mau ingatkan buat teman-teman, buat bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat ini. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Ya, kalau tadi Mazmur 127 mengatakan bahwa sia-sia kita mau bangun rumah, sia-sia kita mau bangun rumah tangga, sia-sia kita bangun pekerjaan, sia-sia kita membangun pelayanan kita, kalau bukan campur tangan Tuhan. Amin, bapak-bapak, ibu-ibu, yuk nanti sepulang dari tempat ini, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, apapun aspek kehidupan kita, libatkan Tuhan. Kalau segala sesuatu yang kelihatannya nggak mungkin, segala sesuatu yang kelihatannya mustahil, keluarga saya udah nggak bisa dibenerin lagi, anak saya udah nggak bisa dibenerin lagi, suami saya udah nggak tahu kemana, istri saya juga udah nggak tahu kemana. Yuk malam hari ini firman Tuhan mengatakan, andalkan Tuhan, pakai lutut kita. Kalau yang selama ini kita pakai otak kita, pikiran kita, kali ini kita pakai lutut kita. Kita taruh sama Tuhan. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Oke, pelayanan kami hari ini selesai sampai di sini, ibu. Jadi kita akan berdoa untuk tutup ibadah malam hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh dua berkat oleh Ibu Gembala. Tapi sebelum itu kita akan memberikan semacam cenderamata untuk gereja-gereja di tempat ini dan gembala serta pendeta-pendeta. Nanti kita akan ada foto bersama, sesi foto bersama. Oh iya, oke, baiklah, kita akan tutup dulu, nanti baru saya lanjutkan untuk perkenalannya. Tadi kan belum pada kenal kan dengan kami kan ya. Oke, nanti sebentar ya, kita tutup dulu ibadah kita ya. Yuk, kita satukan hati, kita datang sama Tuhan. Bapa, kami datang kembali Tuhan, sore malam hari ini Tuhan, ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk setiap campur tangan Tuhan dalam pelayanan hari ini Tuhan. Bapa, kami berterima kasih Tuhan, untuk setiap apapun Tuhan karya-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang telah disampaikan, firman yang telah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, untuk apapun Tuhan, untuk setiap perkara di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pertemuan kembali Tuhan, setiap kami Tuhan, dengan saudara-saudara kekasih kami di tempat ini Tuhan, di lain waktu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan segala sesuatunya. Haleluya, amin. Oke, baik, sebelum saya undang Ibu Gembala dengan pendeta-pendeta, kita akan memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin nama saya Gardanusa,
ya, Garda Nusa, saya dari Jakarta Care City Church. Kami tergabung dalam gereja Care City Church. Jadi 3C, Care City Church. Kami gereja kami ada di Jakarta, ada di Surabaya, dan ada di Singapura. Ya, jadi kita semua kali ini melaksanakan misi raya. Kita ada 220 sekian teman-teman dari Singapura, dari Jakarta, dari Surabaya berkumpul. Jadi kita menyebar ke sekitar Jawa Timur ini, Pandaan dan sekitarnya sampai ke Bromo, Tengger sana. Kita menyebar dibagi dalam 10 tim. Nah, kebetulan tim kami ini namanya tim Siklak. Siklak adalah nama suatu tempat yang diberikan oleh Filistin kepada Daud. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman baca di 1 Samuel 30. Itulah Siklak. Ya. Nama saya Garda Nusa, saya dari Jakarta. Saya perkenalkan WL ini Pak Sasmita ini dari Singapura. Oke. Ini Ibu Helen dari Singapura juga. Ibu Popi dari Jakarta, asli Kupang. Ibu Vera dari Surabaya. Kemudian Pak Martin dari Surabaya juga. Yang tadi bersaksi Pak Tanu. Ini dari Singapura. Awalnya tadi dari kemarin saya minta Pak Tanu kesaksian ya. Nggak bisa, saya nggak bisa. Kesaksian Pak, tanggung udah sampai di sini kesaksian. Jangan saya. Saya pikir benar-benar gagap dan benar-benar nggak bisa. Ternyata tadi begitu kesaksian mic-nya nggak mau dilepas. Terus gitu loh. Saya bilang wah luar biasa Pak. Roh Kudus bekerja Pak. Terima kasih loh Pak Tanu. Kemudian tadi yang bersaksi kedua juga Ibu Popi. Saya kenal Ibu Popi ini cukup lama. Dari tahun 2003 saya sudah kenal Bu Popi dengan suaminya. Kami sering pelayanan bersama. Ini luar biasa. Udah sekian belasan tahun, puluhan tahun kita nggak pernah ketemu ya. Tiba-tiba kita dipertemukan kembali. Saya bilang luar biasa, Tuhan itu baik. Amin. Saya pernah kembali tadi Ibu Vivi yang membawakan sharing firman. Wah luar biasa. Kemudian Pak Charles Joe. Ini anak muda dari Jakarta juga. Single. Jadi buat remaja putri, ini masih Jojoba katanya apa? Masih enjoy dengan kejombloannya. Oke, nah ini nanti saya kenalin lagi yang jomblo, yang muda ini masih banyak yang ngalahin. Saya undang nanti bangkit berdiri Ibu Xiaoling. Wah ini juga nih masih available katanya dari Jakarta. Kemudian Ibu Lovisa, ini yang luar biasa ini dari Jakarta juga. Oke, kemudian ini Ibu Sieni. Koordinator ibadah kita dari Surabaya. Oke. Kemudian Pak Ivan saya undang. Ini dari Surabaya. Kebetulan beliau ini ketua panitia misi raya kali ini. Ya. Kemudian Pak Wira. Ini luar biasa aja dari Surabaya. Saya undang Ibu Heni dari Jakarta. Oke. Kemudian Pak Rikwan. Nah itu di belakang beliaunya itu, wah anak dari Singapura ini. Kemudian Pak Halim. Pak Halim ini dari Surabaya. Wah luar biasa. Mr. Kelvin Chua dari Singapura. Wah luar biasa. Oke, ada lagi yang belum saya sebutkan. Mr. Felix dari Singapura juga. Ya, beliau melayani di Singapura ini putri-putri Esther. Jadi banyak TKW kita yang digembalakan oleh Pak Felix di Singapura. Ini luar biasa. Panggilan Tuhan untuk Pak Felix itu luar biasa. Luar biasa. Oke, ada lagi yang belum saya sebutkan, teman-teman? Cukup ya? Oke, untuk itu terima kasih sekali lagi Ibu Gembala untuk kesempatan, untuk tempat, untuk pintu yang dibukakan bagi kami untuk melayani Tuhan di tempat ini. Saya undang Ibu Gembala sama Pak Ivan ke depan, kita akan memberikan kenang-kenangan. Dah, sebentar. Iya, GBI Sian Cup. Oke.
Ini dari Care City Church kita memberikan persembahan kepada Ibu Gembala dan juga untuk gereja. Ya, oke. Terima kasih Bu. Iya, iya. Wah. Puji Tuhan, katanya berat katanya. Bu isi nopo ngono ya. Oke, kita undang GBI Diaspora Yonkaf Beji dengan Ibu Pendeta Newi ya. Ada hadir malam hari ini? Oh, silakan Bu, mari. Ya. Oke, ini persembahan dari kami Care City Church. Mudah-mudahan bisa membantu di gereja Ibu. Oke. Kemudian kami undang juga GBT Yonkaf Beji, Bapak Pendeta Hendrik. Apakah ada hadir? Ada hadir ya, ayo. Oh Ibu, maaf. Oh iya ya. Oh, oke, hadir. Yo, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Shalom Bapak, silahkan. Ya. Yuk. Ini persembahan kami dari Care City Church, mudah-mudahan bisa membantu gereja-gereja lokal. Oke, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oke. Oke. Oh, ada yang tertukar rupanya berkatnya. Ya. Oh, ya wes. Oke. Sudah terselesaikan ya masalahnya. Jadi ada hujan, badai, angin, udah bisa lewat ya. Karena kita punya fondasi yang teguh. Kita dirikan rumah kita di atas batu. Amin. Untuk doa berkat, gembala dari GBT. Kami persilakan. Iya, Bapak. Di bawah ya. Di sana itu. Tes. Sini aja, Pak. Bantu doa berkat untuk kami semua, untuk semua gereja ini. Puji Tuhan. Besok ya Pak, besok. Mari kita sama-sama berdiri sekali lagi bersyukur karena tim dari Singapura telah melayani kita dan kita yakin di hari-hari yang akan datang semakin dipakai oleh Tuhan. Khususnya orang-orang muda, biarlah orang-orang muda ini semakin benar-benar diberkati. Tahun 2024 Indonesia akan dimenangkan bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersukacita pada malam hari ini Tuhan. Engkau telah memberi kesempatan kepada tim dari Singapura melayani kami. Engkau sendiri yang akan memberkatinya. Haleluya, dalam pekerjaannya dimanapun nanti, dalam penginjilan semua diberkati Tuhan. Termasuk malam ini kami sangat diberkati Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Tuhan akan memberkati kami dan menolong kami semua. Gereja yang kami tempati beribadah, biarlah gereja ini semakin dipenuhi jiwa-jiwa guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, pakai seluruh hamba-hambamu, orang-orang muda ini untuk melayani dimanapun Engkau percayakan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih. Kiranya berkat dari Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua malam ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita sama mengatakan amin. Shalom. Puji Tuhan.